wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 4 mata kuliah motor-motor listrik A. Di sini akan menjelaskan penerapan dari materi sebelumnya yang telah dijelaskan terkait elektromagnetik. Terdapat 3 variasi lilitan. Yang pertama, variasi 3 lilitan. Yang kedua, variasi 5 lilitan. Yang terakhir, variasi 10 lilitan. Faktor yang mempengaruhi gaya Lorentz yang pertama, panjang penghantar. Yang kedua, kuat medan magnet. Dan yang ketiga, kuat arus listrik. Penerapan motor listrik dalam kehidupan sehari-hari yaitu vakum cleaner, kipas angin, blender, pompa air, dan mesin cuci. Kekurangan dari percobaan kali ini adalah tidak dapat mengukur dengan pasti jumlah gaya Lorentz yang menggerakkan kawat. Terdiri dari domain magnetik, namun arahnya acak. Sekarang ambil kawat, lilitkan beberapa kali, buat rangkaian. Arus mengalir dalam kawat membuat domain magnetik menyusun diri sejajar, menciptakan magnet atau elektromagnet. Dapat melakukan seperti magnet permanen, mengangkat logam, dan memiliki kutub utara serta selatan yang menarik atau menolak magnet lain. Elektromagnet unik karena bisa dihidupkan atau dimatikan seperti bohlam lampu. Anda tidak bisa lakukan itu dengan magnet. Perhatikan saat membalik baterai. Arus listrik tadinya mengalir ke arah ini, tapi sekarang mengalir ke arah yang berlawanan. Ini menyebabkan kutub magnet bertukar posisi. Utara jadi selatan, selatan jadi utara. Itu disebut pembalikan polaritas elektromagnet. Lebih mudah menukar kabel daripada membalik baterai. Anda harus tahu bahwa elektromagnet akan sangat panas jika dinyalakan lama. Ini peringatan. Konsep pembangkitan energi listrik pada generator itu memanfaatkan gaya elektromagnetik. Dasarnya berasal dari hukum Faraday yang menjelaskan ketika medan magnet berinteraksi dengan kumparan, maka akan menghasilkan gaya gerak listrik. Gampangnya, ketika sebuah magnet bergerak di dekat kabel tembaga, maka itu akan memunculkan aliran listrik. Oleh sebab itu, pada generator itu terdapat dua komponen, yakni stator dan rotor. Stator adalah komponen yang statis, bentuknya seperti kumparan tembaga, sementara rotor adalah komponen yang rotate atau berputar. Pada rotor akan dipasang beberapa magnet. Magnet itu menghasilkan gaya tarik yang kita sebut sebagai medan magnet. Ketika magnet ini diputar di dekat kumparan tembaga secara terus-menerus, itu akan menghasilkan aliran listrik. Jadi konsepnya itu sesederhana ini, hanya medan magnet yang bergerak di dekat kumparan, itu saja. Namun, apakah listrik yang dihasilkan dayanya cukup memadai? Apakah sanggup memenuhi kebutuhan listrik kita? Nah, untuk menghasilkan energi listrik yang memadai, perlu dilakukan beberapa rekayasa. Contohnya, untuk memperbesar daya listrik yang dapat tercipta, bisa dilakukan dengan memperbanyak magnet dan kumparan statornya. Tapi, itu membuat bentuk generator menjadi cukup besar, dan itu membuat beban putarnya lebih berat, sehingga efisiensi kerja generator juga rendah. Lalu, apa solusi agar bentuk generator tetap ringkas dan daya yang dihasilkan besar? Kita bisa perbesar medan magnetnya tanpa memperbesar ukurannya. Ini dapat dilakukan dengan mengganti magnet pada rotor menggunakan kumparan. Jadi, medan magnet itu selain dapat diperoleh dari magnet permanen, juga dapat diciptakan menggunakan lilitan tembaga juga. Lilitan yang dialiri arus listrik akan menimbulkan kemagnetan, dan itu yang dipakai pada generator skala besar. Jadi, pada generator itu ada dua kumparan stator dan kumparan rotor. Kumparan stator itu menjadi tempat perpotongan medan magnet. Nah, stator ini terdiri dari banyak kumparan yang dipasangkan pada stator winding. Lalu, semua kumparan stator akan disatukan menjadi dua terminal sebagai outputnya. Sementara kumparan rotor berfungsi untuk menyediakan medan magnetnya. Nah, karena ini bukan magnet permanen, maka untuk membangkitkan medan magnet perlu dialiri arus DC. Semakin besar arus yang dialirkan, semakin besar pula medan magnet yang dapat terbentuk. Ini namanya excitation system, atau sistem yang menyediakan arus awal sebagai pembangkit medan magnet rotor. Sistem eksitasi sendiri ada dua tipe, yakni tipe eksternal dan self-generated.